Jadwal kapal terbaru inilah yang wajib kita informasikan kepada buyer kita. Menginformasikan bahwa ordermu dengan PO nomor sekian sudah dikirim dengan menggunakan kontainer dan akan ikut jadwal kapal ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para Masdaber dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan Masdab Entrepreneur yang hobi traveling serta goes masih di channel Masdab Indonesia. Jadi pada video kali ini Masdab ingin membuat sebuah konten yang didasarkan pada banyaknya pertanyaan dari kalian para Masdaber berkaitan dengan shipment berbasis harga FOB. Ternyata beberapa serial video tentang shipment FOB belum begitu banyak para Masdaber simak secara benar, sehingga muncul banyak pertanyaan-pertanyaan seperti yang akan kita bahas nanti. Jadi supaya tidak terjadi pengulangan, silakan bagi kalian untuk melakukan pencatatan-pencatatan tentang poin-poin apa yang akan kita bicarakan pada video kali ini. Jadi mari kita ikuti keterangan mengenai shipment FOB pada video vlog kali ini. Baiklah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai shipment berbasis FOB, itu perlu dipahami dulu pengertian tentang shipment berbasis FOB. Shipment berbasis FOB adalah shipment yang tanggung jawab pihak eksportir, khususnya terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan, itu dari gudang sampai dengan kontainer berada di atas kapal. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa tanggung jawab biaya oleh pihak eksportir atau shipper itu adalah biaya yang terjadi selama proses barang ini dikirim sampai dengan berada di atas kapal. Ya. Seperti itu pemahamannya FOB. Jadi biaya yang muncul setelah kontainer berada di atas kapal, dalam hal ini adalah biaya perjalanan kapal dan lain sebagainya, bukan menjadi tanggung jawab pihak eksportir. Ya. Jadi makanya di dalam setiap termin harga jual biasanya disebut FOB price pelabuhan mana. Misalnya kalau Masdab FOB price Semarang, artinya bahwa harga FOB ini basisnya sampai dengan kontainer berada di atas kapal di pelabuhan di Semarang. Nah, apakah sesederhana demikian? Jadi pengertiannya seperti itu saja. Nah, karena banyak sekali dalam perjalanannya itu yang melakukan bertanya kepada Masdab tentang teknis-teknisnya. Pada video kali ini Masdab juga akan menjelaskan bahwa basis harga jual shipment FOB atau free on board itu mengandung tanggung jawab dan tugas juga yang harus dikerjakan oleh pihak shipper atau eksportir. Ya. Apa sajakah tugas-tugas atau tanggung jawab pihak eksportir? Yang pertama, begitu sudah terjadi kesepakatan harga FOB, itu berarti pihak eksportir berkewajiban memproduksi barang, melakukan inspek atau pengecekan barang-barang yang sudah disepakati sesuai dengan standar ekspor. Jadi tidak bisa hanya yang penting ada barangnya, tidak. Kita bicara standar ekspor, jadi pastikan barang yang kalian produksi yang akan diekspor itu kalian lakukan pengecekan standar kualitas ekspor. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak shipper berkewajiban untuk melakukan proses mempersiapkan barang tersebut dalam kondisi sudah di-packing atau dikemas tentu dengan standar ekspor juga. Ya. Jadi barang itu sudah ready to export, bukan hanya barang-barang saja, bukan. FOB itu di dalamnya sudah mengcover biaya packing standar ekspor. Ya.
Yang ketiga, setelah proses produksi selesai sesuai standar ekspor, sudah terpacking dan siap untuk diekspor, tugas dari atau tanggung jawab dari eksportir atau shipper adalah menghubungi pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan kegiatan pengiriman barang atau ekspor ini. Sebagai contoh, kalau di tempat Masdap itu pasti Masdap akan menghubungi pihak EMKL, ekspedisi muatan kapal laut. Kenapa? Karena Masdap posisinya berada di Jogja, sementara pelabuhan di Semarang. Jadi Masdap memberikan kuasa kepada pihak MKL untuk menguruskan semua proses yang ada di Semarang. Yang kedua, Masdap sebagai eksportir juga menghubungi pihak forwarder, ya, yang akan mengelola kontainernya. Jadi menghubungi pihak forwarder karena basisnya FOB. Itu biasanya buyer Masdap sudah menunjuk atau menentukan forwarder mana yang akan dipakai. Nah, makanya dari info buyer ini Masdap menghubungi pihak forwarder seperti yang disebut oleh buyer. Misalnya namanya forwarder A, nah itu dicari perwakilannya di Indonesia ada di mana saja. Kalau ada di Semarang ya kontak yang di Semarang untuk memberitahukan bahwa dari buyer kita akan ada pengiriman pada perkiranya tanggal sekian. Nah, dari forwarder ini kita akan mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan teknis pengiriman kontainernya. Biasanya di dalam ekspor itu ada proses fumigasi. Kita sebagai eksportir atau shipper juga wajib menghubungi pihak ketiga yang menyediakan jasa fumigasi tersebut. Yang keempat, setelah kita memberitahukan pihak EMKL dan pihak forwarder, kita akan mendapatkan feedback dalam bentuk informasi jadwal kapal yang terdekat. Tetapi biasanya mereka, pihak forwarder, itu menyediakan beberapa alternatif jadwal kapal yang bisa diikuti untuk pengiriman kali ini. Nah, setelah kita menentukan tanggal mana yang paling ideal untuk shipment, itu kita akan mendapatkan yang namanya DO container atau Delivery Order Container. Ini adalah berbentuk surat yang diterbitkan oleh pihak forwarder untuk mengambil kontainer di depo. Nah, karena posisi kontainernya di Semarang, kalau Masdap yang melakukan pengambilan adalah pihak EMKL. Jadi pihak MKL itu nanti mengambil kontainer sesuai surat yang diterbitkan oleh forwarder, membawa kontainernya sampai dengan di gudang Masdap di Jogja. Terus nanti tempat Masdap akan melakukan proses loading. Setelah itu nanti kontainer ini dikembalikan ke pelabuhan untuk dilakukan fiat muat. Ini dilakukan oleh pihak EMKL yang notabene adalah menjadi tanggung jawab dari pihak eksportir. Termasuk di dalamnya proses fumigasi itu juga dilakukan di gudang tempat loading. Nanti biasanya pihak EMKL juga akan berkoordinasi untuk bagaimana proses fumigasinya, apa bahan atau materi yang digunakan untuk fumigasi dan lain sebagainya. Setelah terjadi proses pengembalian kontainer ke pelabuhan di Semarang, itu biasanya akan terjadi penyesuaian atau informasi baru mengenai jadwal kapal. Nah, jadwal kapal terbaru inilah yang wajib kita informasikan kepada buyer kita. Menginformasikan bahwa ordermu dengan PO nomor sekian sudah dikirim dengan menggunakan kontainer dan akan ikut jadwal kapal ini. Ini tujuannya supaya buyer itu sadar bahwa dalam waktu sekian hari ke depan akan ada kontainer datang sesuai dengan pesanan yang dia lakukan kepada kita. Itu tetap menjadi tanggung jawab kita sebagai pihak eksportir, bukan pihak forwarder ya. Jadi aktivitas kita sebagai eksportir juga mencakup menginformasikan kepada buyer ya. Terus setelah kapal berangkat ya dari pelabuhan kita, misalnya kalau Masdap di Semarang, setelah kapal itu berangkat dari pelabuhan Semarang, biasanya Masdap atau eksportir melakukan proses pembuatan dokumen, konsultasi, bikin draft dan lain sebagainya, nanti dikoreksi sampai dengan dokumen itu final ya. Jadi dokumen itu mencakup ada yang namanya invoice, packing list, COO, BL, fumigasi. Invoice, packing list, siapa yang mengerjakan,
murni yang mengerjakan adalah pihak shipper atau eksportir. Dalam hal ini adalah tempat Mazda. Terus untuk COO, Certificate of Origin, yang melakukan EMKL karena posisinya berada di Semarang. Jadi akan melakukan pembuatan COO di Dinas Perdagangan. Bill of Lading atau BL itu dibuat oleh pihak forwarder tentu berdasarkan koreksi daripada pihak shipper. Dan fumigasi pun demikian. Disiapkan draftnya oleh pihak fumigator, nanti dikoreksi oleh pihak shipper. Setelah semua dokumen dinyatakan oke, ya, kewajiban selanjutnya adalah kewajiban kelima, pihak eksportir atau shipper itu wajib melakukan pembayaran semua biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses shipping, ya, termasuk di dalamnya adalah pembayaran dokumen ekspor tersebut. Nah, setelah dokumen ekspor secara lengkap itu sudah dibayar, tentu hard copy atau originalnya akan dipegang oleh kita sebagai shipper. Pada saat itu, kita sebagai shipper punya kewajiban menginformasikan kepada buyer bahwa dokumen untuk shipment ordermu sudah terbit, semua sudah lengkap ada di tangan saya. Silahkan lakukan pelunasan pembayaran. Jadi menginformasikan kepada buyer untuk melakukan pelunasan pembayaran. Setelah buyer menyelesaikan kewajibannya melakukan pelunasan pembayaran kepada kita, baru dokumen-dokumen shipping yang lengkap ini ada invoice, packing list, COO, fumigasi, dan BL. Hard copy-nya kita kirimkan kepada buyer dengan menggunakan jasa kurir internasional tercatat, bisa FedEx, UPS, DHL, dan lain sebagainya. Ya. Itu yang menjadi rangkaian wilayah tanggung jawab pihak eksportir atau shipper bila melakukan ekspor dengan basis harga jual FOB atau free on board. Jadi demikian para Mazdhaber, penjelasan singkat Mazda dalam bentuk video ini tentang pertanyaan-pertanyaan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai eksportir bila mana kita menjual harga ekspor berbasis FOB, sudah Mazda jelaskan pada video vlog kali ini. Semoga kalian tidak menjadi bingung lagi, dan bila mana masih ada yang belum jelas, masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar di video ini. Bisa juga kalian bertanya melalui DM di Instagram Mazda. Pasti nanti akan Mazda jawab. Sekali lagi, terima kasih. Matur nuwun. Salam Indonesia.